Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Tuturarasati dengan NIM akhir 21 dari kelompok 2 Rombel A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah kecelakaan di laboratorium dengan menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja di laboratorium. Jadi, ketika di laboratorium ini sangat penting karena laboratorium memiliki potensi kecelakaan yang sangat tinggi. Tujuan ketika di laboratorium yaitu untuk menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja laboratorium. Ini digunakan untuk mencegah terjadinya cedera ataupun penyakit yang diakibatkan oleh bahan kimia. Yang kedua yaitu menjamin lingkungan kerja yang aman dengan menjaga lingkungan kerja agar terhindar dari kecelakaan atau bahaya. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi kerja. Dengan prosedur yang aman dan diterapkan, maka pekerjaan akan lebih lancar dan juga efisien. Adapun alat pelindung diri yang harus digunakan saat masuk ke laboratorium, yaitu yang pertama ada jas lab. Jas lab ini digunakan untuk melindungi tubuh atau kulit dari paparan bahan kimia. Kemudian ada sarung tangan, ini digunakan untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan bahan kimia berbahaya. Kemudian ada masker untuk melindungi pernapasan dari gas-gas atau debu yang berbahaya. Kemudian ada sepatu tertutup, ini digunakan untuk melindungi kaki dari pecahan alat laboratorium ataupun dari tumpahan larutan kimia. Kemudian ada kacamata, ini digunakan untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia. Adapun peralatan laboratorium yang biasanya digunakan yaitu gelas beker. Gelas beker ini digunakan untuk menyimpan larutan sementara. Kemudian ada pipet tetes. Pipet tetes ini digunakan untuk mengambil dan memindahkan larutan dalam volume yang sedikit. Kemudian ada tabung reaksi digunakan untuk mengencerkan larutan. Kemudian ada corong gelas digunakan untuk memindahkan larutan dari wadah yang memiliki mulut lebar atau besar ke wadah yang memiliki mulut kecil atau sempit. Kemudian ada spatula stainless digunakan untuk mengambil bahan kimia padat. Kemudian ada cawan Petri digunakan untuk mengembangbiakan bakteri. Kanan Mayer digunakan untuk menghomogenkan larutan. Lab ukur digunakan untuk mengencerkan larutan sampai volume tertentu. Ini ada mortal dan alu digunakan untuk menghaluskan sampel pengujian dan ada tabung gelas atau gelas ukur yang digunakan untuk mengukur volume cairan dengan ketelitian yang rendah. Kemudian ada simbol bahan kimia di laboratorium yang pertama yaitu simbol api, artinya bahan kimia mudah terbakar seperti aseton, bensin, ether. Kemudian ada simbol tengkorak, ini artinya bahwa bahan kimia bersifat beracun, contohnya yaitu merkuri dan timbal. Kemudian ada bahan kimia yang korosif, contohnya yaitu bromin. Kemudian ada simbol ini berarti bahwa bahan kimia jika dibuang ke lingkungan akan mengakibatkan atau membahayakan bagi lingkungan dan juga makhluk hidup. Kemudian ada simbol gas terkompresi, kemudian ada simbol lingkaran dengan nyala api berarti bahan kimia yang uh, mudah teroksidasi atau bersifat oksidator. Ini contohnya yaitu nitrat. Ini ada simbol ini yang berarti bahwa bahan kimia tersebut berbahaya bagi kesehatan, menyebabkan kanker. Kemudian ada simbol bahan kimia berbahaya. Ini simbol-simbol di laboratorium. Ada simbol dengan tekanan listrik yang tinggi, simbol mudah terbakar, simbol hati-hati dengan permukaan panas, simbol hati-hati mesin menyala otomatis, simbol adanya tempat yang radiasi yang cukup tinggi, dan simbol bahan kimia yang mudah meledak.
Adapun potensi bahaya di laboratorium yaitu keracunan, kebakaran, dan terkena pecahan kaca. Keracunan ini bisa disebabkan oleh menghirup gas berbahaya ataupun tidak sengaja menelan larutan kimia. Sedangkan kebakaran ini bisa diakibatkan oleh tidak hati-hatinya dalam menggunakan bahan kimia yang mudah terbakar. Kemudian terkena pecahan kaca. Ini bisa diakibatkan oleh tidak hati-hati dalam menggunakan alat-alat laboratorium karena alat-alat laboratorium ini sebagian besar terbuat dari kaca. Dan ada infeksi dari bakteri, virus, dan mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Kemudian ada bahaya listrik akibat kabel rusak, dan ini dapat menyebabkan kebakaran. Cara pencegahannya yaitu menggunakan APD atau alat pelindung diri yang terdiri dari jas lab, masker, kacamata, sarung tangan, dan juga sepatu tertutup. Kemudian ada memperhatikan simbol dan rambu di laboratorium. Ketika ingin melakukan praktikum, praktikan itu harus memperhatikan simbol-simbol dan rambu-rambunya. Uh, apakah bahan kimia yang akan digunakan itu mudah meledak atau bersifat oksidator, itu kita harus mengetahuinya. Kemudian hati-hati dalam bekerja. Dalam melakukan praktikum itu tidak boleh terburu-buru dan jangan panik, tetapi tetap tenang, tapi juga teliti. Kemudian adanya ventilasi yang baik. Laboratorium yang baik harus memiliki ventilasi yang baik untuk pertukaran udara. Dan ada menyimpan bahan kimia sesuai pedoman keselamatan. Nah, dalam menyimpan bahan kimia yang mudah terbakar dan bersifat oksidator ini, jangan berdekatan karena dapat menimbulkan kebakaran, sehingga penyimpanannya harus dalam tempat yang berbeda. Kemudian ada penanggulangan jika terkena bahan kimia. Yang pertama, jika terkena bahan kimia, harus membersihkan bagian yang mengalami kontak langsung dengan setidaknya selama 10-20 menit. Kemudian jangan mengaduk kulit terkena bahan kimia karena bahan kimia bisa menyebar. Dan jika bahan kimia masuk ke mulut, segera berkumur-kumur dan disarankan untuk meminum susu. Kemudian yang terakhir yaitu bahan kimia yang mengenai baju harus dicuci dengan air yang banyak. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.